17 Januari 2017. Retret lanjutan di Bojangga Bawana Center, Kintamani, Bali. Majjhima Nikaya 148, Cacaka Sutta, 6 kelompok, 6 jenis. Demikian telah saya dengar. Pada suatu ketika, Sang Bagawa berdiam di Sawati di hutan Jeta, Taman Anatta Pindika. Di sana beliau berkhotbah kepada para murid demikian. Para biku, ya yang mulia Bante, para biku menjawab. Sang Bagawa lalu berkata demikian. Para biku, aku akan menerangkan dhamma yang baik pada awalnya, baik pada pertengahan, dan baik pada akhirnya, dengan arti dan ungkapan yang benar, dan aku akan memberitahukan kehidupan suci yang sangat sempurna dan murni, yang disebut Cacaka, 6 kelompok, 6 jenis. Dengar dan perhatikan baik-baik pada apa yang akan aku katakan. Baik yang mulia Bante, para biku menjawab. Lalu Sang Bagawa berkata demikian. 6 landasan bagian internal harus dipahami. 6 landasan bagian eksternal harus dipahami. 6 kelompok kesadaran harus dipahami. 6 kelompok kontak harus dipahami. 6 kelompok perasaan harus dipahami. 6 kelompok nafsu keinginan harus dipahami. 6 landasan bagian internal harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Adanya landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan badan, landasan pikiran. Maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan 6 landasan dalam internal seseorang harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang pertama. 6 landasan bagian eksternal harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Adanya landasan bentuk, landasan suara, landasan bebauan, landasan kecapan cita rasa, landasan objek-objek sentuhan, landasan objek-objek pikiran. Maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan 6 landasan bagian eksternal harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang kedua. 6 kelompok kesadaran harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah kesadaran bebauan hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok kesadaran harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang ketiga. 6 kelompok kontak harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah kesadaran bebauan hidung.
Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Maka dengan dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok kontak harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang keempat. 6 kelompok perasaan harus dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bebauan, muncullah kesadaran bebauan hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan kontak lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, muncullah perasaan pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok perasaan harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang kelima. 6 kelompok nafsu keinginan dapat dipahami. Demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apa hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan mata. Dengan perasaan mata sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan telinga. Dengan perasaan telinga sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bebauan, muncullah kesadaran bebauan hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan hidung. Dengan perasaan hidung sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa,
muncullah kesadaran cita rasa lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan kontak lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah. Dengan perasaan lidah sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani. Dengan perasaan badan jasmani sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, muncullah perasaan pikiran. Dengan perasaan pikiran sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan 6 kelompok kesadaran harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang keenam. Jika seseorang berkata bahwa mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa mata adalah diri, karena mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya bentuk-bentuk jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri. Karena mata bukanlah diri, maka bentuk-bentuk bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri. Diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran mata adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, maka kesadaran mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak mata adalah diri. Karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, maka kontak mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan mata adalah diri, karena mata bukanlah diri.
Bentuk-bentuk bukanlah diri. Kesadaran mata bukanlah diri. Kontak mata bukanlah diri. Maka perasaan mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan mata adalah diri. Karena mata bukanlah diri. Bentuk-bentuk bukanlah diri. Kesadaran mata bukanlah diri. Kontak mata bukanlah diri. Perasaan mata bukanlah diri. Maka nafsu keinginan mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa telinga adalah diri. Karena telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa suara-suara adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya suara-suara jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa suara-suara adalah diri. Karena telinga bukanlah diri, maka suara-suara bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran telinga adalah diri. Karena telinga bukanlah diri. Suara-suara bukanlah diri. Kesadaran telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak telinga adalah diri. Karena telinga bukanlah diri. Suara-suara bukanlah diri. Kesadaran telinga bukanlah diri. Kontak telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan telinga adalah diri. Karena telinga bukanlah diri. Suara-suara bukanlah diri. Kesadaran telinga bukanlah diri. Kontak telinga bukanlah diri. Perasaan telinga bukanlah diri.
Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri. Karena telinga bukanlah diri. Suara-suara bukanlah diri. Kesadaran telinga bukanlah diri. Kontak telinga bukanlah diri. Perasaan telinga bukanlah diri. Nafsu keinginan telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya hidung jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa bebauan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya bebauan jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa bebauan adalah diri, karena hidung bukanlah diri. Bebauan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran hidung jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri. Bebauan bukanlah diri. Kesadaran hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak hidung dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri. Bebauan bukanlah diri. Kesadaran hidung bukanlah diri. Kontak hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan hidung jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri. Bebauan bukanlah diri. Kesadaran hidung bukanlah diri. Kontak hidung bukanlah diri. Perasaan hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima.
Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan hidung jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri. Karena hidung bukanlah diri. Bebauan bukanlah diri. Kesadaran hidung bukanlah diri. Kontak hidung bukanlah diri. Perasaan hidung bukanlah diri. Nafsu keinginan hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya lidah jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa lidah adalah diri. Karena lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa cita rasa adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya cita rasa jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kecapan cita rasa adalah diri. Karena lidah bukanlah diri. Cita rasa bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran lidah jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran lidah adalah diri. Karena lidah bukanlah diri. Cita rasa bukanlah diri. Kesadaran lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak lidah jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak lidah adalah diri. Karena lidah bukanlah diri. Cita rasa bukanlah diri. Kesadaran lidah bukanlah diri. Kontak lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan lidah jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan lidah adalah diri. Karena lidah bukanlah diri. Cita rasa bukanlah diri. Kesadaran lidah bukanlah diri. Kontak lidah bukanlah diri. Perasaan lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan lidah jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan,
maka dia mengikuti, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan lidah adalah diri. Karena lidah bukanlah diri. Kecapan cita rasa bukanlah diri. Kesadaran lidah bukanlah diri. Kontak lidah bukanlah diri. Perasaan lidah bukanlah diri. Nafsu keinginan lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa badan jasmani adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya badan jasmani jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa badan jasmani adalah diri. Karena badan jasmani bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa yang dapat disentuh adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya yang dapat disentuh jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa yang dapat disentuh adalah diri. Karena badan jasmani bukanlah diri. Yang dapat disentuh bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran badan jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran badan adalah diri. Karena badan bukanlah diri. Yang dapat disentuh bukanlah diri. Kesadaran badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak badan dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak badan adalah diri. Karena badan bukanlah diri. Yang dapat disentuh bukanlah diri. Kesadaran badan bukanlah diri. Kontak badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan badan dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan badan adalah diri. Karena badan bukanlah diri. Yang dapat disentuh bukanlah diri. Kesadaran badan bukanlah diri. Kontak badan bukanlah diri. Perasaan badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan badan dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti, diriku muncul dan lenyap.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan badan adalah diri, karena badan bukanlah diri. Yang dapat disentuh bukanlah diri. Kesadaran badan bukanlah diri. Kontak badan bukanlah diri. Perasaan badan bukanlah diri. Nafsu keinginan badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa objek-objek pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya objek-objek pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa objek-objek pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri. Objek-objek pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri. Objek-objek pikiran bukanlah diri. Kesadaran pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri. Objek-objek pikiran bukanlah diri. Kesadaran pikiran bukanlah diri. Kontak pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri. Objek-objek pikiran bukanlah diri. Kesadaran pikiran bukanlah diri. Kontak pikiran bukanlah diri. Perasaan pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri. Objek-objek pikiran bukanlah diri. Kesadaran pikiran bukanlah diri. Kontak pikiran bukanlah diri. Perasaan pikiran bukanlah diri. Nafsu keinginan pikiran bukanlah diri. Sekarang para biku, inilah jalan yang membawa pada kemunculan dari penjelmaan. Seseorang menganggap mata sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap bentuk-bentuk sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran mata sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak mata sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan mata sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap nafsu keinginan mata melihat sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Seseorang menganggap telinga sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap suara-suara sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran telinga sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak telinga sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan telinga sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap nafsu keinginan telinga mendengar sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Seseorang menganggap hidung sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap bebauan sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran hidung sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak hidung sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan hidung sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap nafsu keinginan hidung sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Seseorang menganggap lidah sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kecapan sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran lidah sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak lidah sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan lidah sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap nafsu keinginan lidah sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Seseorang menganggap badan jasmani sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku.
Dia menganggap yang dapat disentuh sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran badan jasmani sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak badan jasmani sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan badan jasmani sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap nafsu keinginan badan jasmani sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Seseorang menganggap pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap objek-objek pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap nafsu keinginan pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Sekarang para bikhu, inilah jalan yang menuntun kepada pembebasan penjelmaan. Seseorang menganggap mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap bentuk-bentuk sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap nafsu keinginan mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap suara-suara sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap nafsu keinginan telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap bebauan sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku.
Dia menganggap kontak hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap nafsu keinginan hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap cita rasa sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap nafsu keinginan lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap objek-objek sentuhan sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap nafsu keinginan badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap objek-objek pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap nafsu keinginan pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Para bikhu, dengan tergantung pada mata dan bentuk-bentuk, kesadaran mata muncul. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan mata yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang menyenangkan, maka dia menyukainya, dia menyambutnya dan terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya. Ketika seseorang tersentuh perasaan mata yang menyakitkan, maka dia bersedih dan meratap,
menangis dengan memukul dadanya, meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan mata bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan mata itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan mata itu. Maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya. Selanjutnya para biku, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan mata menyenangkan, dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan mata menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi, pada perasaan mata bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah tidak mungkin. Para biku, dengan tergantung pada telinga dan suara-suara, kesadaran telinga muncul. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan telinga yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang menyenangkan, maka dia menyukainya. Dia menyambutnya dan terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya. Ketika seseorang tersentuh perasaan telinga yang menyakitkan, maka dia bersedih dan meratap, menangis dan memukul dadanya, meneteskan air mata dan menjadi putus asa. Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan telinga bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan telinga itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan telinga itu. Maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya. Selanjutnya para biku, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan telinga yang menyenangkan, dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan telinga yang menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi, pada perasaan telinga bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, tanpa meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah tidak mungkin. Para biku, dengan tergantung pada hidung dan bebauan, kesadaran hidung muncul. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan hidung yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang menyenangkan, maka dia menyukainya. Dia menyambutnya dan terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya. Ketika seseorang tersentuh perasaan hidung yang menyakitkan, maka dia bersedih dan meratap, menangis dengan memukul dadanya, meneteskan air mata dan menjadi putus asa.
maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan hidung bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan hidung itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan hidung itu. Maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya. Selanjutnya para biku, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan hidung yang menyenangkan, dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan hidung yang menyakitkan.